Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri saya dan menjelaskan tugas akhir semester saya akan memperkenalkan kampus saya terlebih dahulu, yaitu Kampus Unisbank. Kampus berbasis teknologi informasi dan komputer yang ada di Kota Semarang. Kampus Unisbank memiliki dua gedung kampus. Yang pertama di Mugas yang beralamatkan di Jalan Trilombajuang nomor 1, Semarang. Dan yang kedua yang beralamatkan di Kampus Kendeng di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Di Universitas Tiku Bang terdapat 5 fakultas dan 13 program studi. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Teknik Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika. Yang kedua, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi D3 Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ekonomi dengan program studi D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Yang kelima, Fakultas Teknik dengan program studi D3 Teknik Elektronika dan S1 Teknik Industri. Ada hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa nama Tiku Bang bukan sebuah singkatan Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, tetapi telah menjadi sebuah nama akronim Sasana Taruna Informatika dan Komputer untuk Pembangunan dan Kesejahteraan, disingkat Tiku Bang. Sehingga universitas yang didirikan oleh YPPMI pada tanggal 28 April 1968 ini dinamakan Universitas Tiku Bang dengan disingkat Unisbank. Perkenalkan, nama saya Ardian Putra Pratama dengan NIM 20.05.52.0026, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai akad murabaha. Materi pertama, pengertian murabaha. Yang kedua, definisi murabaha. Yang ketiga, mekanisme murabaha, mekanisme transaksi murabaha. Yang keempat, ketentuan umum murabaha. Yang kelima, syarat dan rukun murabaha. Yang keenam, kelebihan murabaha. Yang ketujuh, jenis-jenis murabaha. Yang ke-8, skema murabaha. Yang ke-9, objek jual beli murabaha. Yang ke-10, landasan hukum murabaha. Yang ke-11, pengakuan dan pengukuran murabaha. Yang pertama, pengertian murabaha. Menurut etimologi, murabaha berasal dari kata ribhun yang artinya keuntungan. Sedangkan menurut terminologi, murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, definisi akad murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabaha tidak harus berbentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Yang ketiga, transaksi murabaha. Pertama, pembayaran murabaha. Pembayaran tunai ini yang artinya pembeli melakukan
pembayaran secara tunai saat aset murabah diserahkan. Sedangkan pembayaran tangguh yang artinya pembayaran tidak dilakukan saat aset murabah diserahkan, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu, di mana dalam hal ini akan menimbulkan piutang murabah. Yang kedua, harga. Harga yang disepakati dalam murabah adalah harga jual. Biaya perolehan aset murabah harus diberitahukan kepada pembeli. Yang ketiga, diskon. Diskon yang diperoleh penjual atas aset murabah sebelum akad murabah menjadi hak pemilik. Diskon yang diperoleh penjual atas aset murabah setelah akad murabah diberlakukan sesuai akad murabah yang disepakati, dan jika tidak diatur dalam akad maka menjadi hak penjual. Yang keempat, uang muka. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai komitmen pembeli aset murabah sebelum akad disepakati. Uang muka akan menjadi bagian pelunasan piutang murabah. Jika akad disepakati, jika akad batal, maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian real yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Yang kelima, denda dan potongan pelunasan piutang murabah. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabah, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabah jika pembeli melakukan pelunasan pembelian tepat waktu atau melakukan pelunasan pembelian lebih cepat dari waktu yang disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual. Selanjutnya, ketentuan umum murabah. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan tidak haram. Kedua, akad murabah bebas riba. 3. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah. 4. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli. Yang kelima, bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Yang keenam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Syarat akad murabah. Yang pertama, pihak yang berakad, pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli. Misalnya, sudah cakap hukum. Yang kedua, objek jual beli barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual, meliputi jenis, spesifikasi, dan kualitasnya. Selanjutnya, rukun akad murabah. Rukun akad murabah terdiri dari 5. Yang pertama, penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah. Yang kedua, pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan.
dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah. Yang ketiga, objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya dan harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Dua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. 4. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gahar atau ketidakpastian. Yang keempat, harga setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kelima, ijab qabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, kelebihan akad murabah. Kelebihan menggunakan akad murabah adalah akad murabah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah dan musyarakah, yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Yang kedua, margin atau keuntungannya murabah bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Yang ketiga, transaksi murabah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis selanjutnya, jenis-jenis akad murabah. Yang pertama, akad murabah dengan pesanan. Pada murabah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya agar pesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika pesanan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Dalam murabah pesanan mengikat, apabila barang murabah yang sudah dibeli oleh penjual dari produsen mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban bagi penjual dan tentunya akan mengurangi amanah. Yang kedua, akad murabah tanpa pesanan. Dalam murabah jenis ini,
Penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Kriteria murabahah. Pembiayaan murabahah memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Dan di antara kriteria tersebut, yang paling utama adalah barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara barang dan nasabah belum diselesaikan. Adapun kriteria pokok pembiayaan murabahah adalah: yang pertama, pembiayaan murabahah bukanlah merupakan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Yang kedua, syarat-syarat dalam murabahah harus terpenuhi agar menjadi sah. Yang ketiga, murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan kecuali jika nasabah memerlukan dana untuk membeli satu barang atau komoditas tertentu. Yang keempat, pemberi pembiayaan murabahah harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabahnya. Yang kelima, komoditas atau barang tersebut harus sudah ada dalam penguasaan pemberi pembiayaan baik secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa resiko yang kemungkinan terjadi ketika komoditas atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pemberi pembiayaan meskipun untuk pembiayaan jangka pendek. Yang keenam, syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah komoditas atau barang dibeli dari pihak ketiga. Yang ketujuh, prosedur pembiayaan murabahah yang dijelaskan di atas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak yang terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda. Yang ke-8, LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKS juga dapat meminta nasabah untuk mendatangani promissory note atau nota kesanggupan atau bill of exchange sesudah jual beli dilaksanakan, yaitu setelah selesai tahap kelima. Selanjutnya, risiko murabahah. Sesuai dengan sifat perdagangan, maka transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat juga risiko yang harus diantisipasi. Salah satu manfaat dari murabahah itu sendiri adalah memberikan keuntungan yang timbul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Adapun risiko yang kemungkinan terjadi dalam transaksi jual beli murabahah sebagai berikut. Yang pertama, default atau kelainan. Hal ini terjadi jika nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran. Yang kedua, fluktuasi harga komparatif. Kemungkinan terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Yang ketiga, penolakan nasabah. Barang yang sudah dikirim oleh bank bisa saja ditolak oleh nasabah yang dikarenakan berbagai sebab, seperti kerusakan yang timbul dalam perjalanan dan nasabah merasa spesifikasi barang yang dipesannya berbeda dengan yang telah ia pesan. Yang keempat, objek murabahah dijual
Karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak telah ditandatangani, kemudian barang tersebut menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut, termasuk menjualnya. Selanjutnya, skema murabahah. Yang pertama, negosiasi dan persyaratan. Pada tahap ini, melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah. Yang kedua, bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke supplier. Yang ketiga, akad jual beli. Setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasinya yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjual kepada nasabah. Disertai dengan pendatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi. Yang keempat, supplier. Mengirim produk atau barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya. Yang kelima, tanda terima barang dan dokumen. Ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus mendatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk atau barang tersebut. Yang keenam, proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk atau barang yang dibelinya dari bank. Biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Objek jual beli selanjutnya, objek jual beli murabahah. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 2. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat. 3. Barang tersebut dimiliki penjual. 4. Barang tersebut harus diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Harga barang tersebut jelas. 6. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli. 7. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Selanjutnya, landasan hukum murabahah. Dalam surat Al-Nisa ayat 29, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 280, "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya."
Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Pengakuan dan pengukuran akad murabahah. Pengakuan dan pengukuran murabahah setelah perolehan. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang kedua, jika murabahah pesanan tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang direalisasi, di mana akan dipilih yang lebih rendah. Jika nilai bersih dapat realisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah. Jika terdapat diskon pada aset pada saat pembelian aset murabahah, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, diakui sebagai kewajiban pada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Yang ketiga, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Yang keempat, diakui sebagai pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah. Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada saat akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisian kerugian piutang. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah. Yang pertama, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Yang kedua, keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Keuntungan diakui proporsional dengan besarnya kas dan yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Selanjutnya, potongan pelunasan piutang murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama, jika potongan diberikan pada saat pelunasan. Yang kedua,
jika potongan diberikan setelah pelunasan. Potongan angsuran murabah diakui sebagai berikut. Jika disebabkan oleh pembeli membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabah. Yang kedua, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Ketentuan sanksi atau denda. Yang pertama, nasabah yang tidak mampu disebabkan oleh force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Yang kedua, nasabah mampu, tidak mempunyai kemampuan dan itikat baik, boleh dikenakan sanksi. Yang ketiga, tujuan sanksi agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Yang keempat, besarnya sanksi ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Yang kelima, dana berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Selanjutnya, pengakuan uang muka murabah. Pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Kedua, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Adapun akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli akhir. Akuntansi untuk penjual pada saat perolehan aset murabah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan akuntansi untuk pembeli akhir, aset yang diperoleh melalui transaksi murabah diakui sebesar biaya perolehan murabah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabah tangguhan. Selanjutnya, penyajian akad murabah. Penyajian transaksi murabah dilaporkan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabah. Berikut ini adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabah. Yang pertama, piutang murabah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabah dikurangi penyisian kerugian piutang. Yang kedua, margin murabah. Tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun atau piutang murabah. Selanjutnya, pengungkapan akad murabah. Berdasarkan PSAK 102, lembaga keuangan syariah sebagai penjual mengungkapkan hal-hal yang berkait dengan transaksi murabah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabah, janji pemesanan dalam murabah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih atas perhatian dan waktu saudara yang telah menonton video presentasi saya kali ini. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya Ardiam Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.